Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang bagaimana ibadah kurban bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal ngebahas tentang ibadah kurban. Tahukah kamu ibadah kurban adalah amalan paling penting bagi umat Islam? Karena dari ibadah ini kita belajar arti ikhlas, berbagi, dan pengorbanan. Yuk kita simak penjelasannya bareng-bareng. Teman-teman, tahu gak apa makna sebenarnya dari ibadah kurban? Kurban bukan cuma menyembelih hewan, tapi tanda ketaatan dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang rela berkorban demi menjalankan perintahnya. Melalui kurban, kita juga diajarkan untuk berbagi dengan sesama dan menumbuhkan rasa peduli terhadap orang lain. Di makna kurban sesungguhnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih. Teman-teman, sebelum kita berkurban, sebaiknya kita memilih hewan kurban yang baik dan benar. Hewan tersebut harus hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Hewan tersebut juga harus tidak cacat, sehat, dan cukup umur. Unta minimal 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan. Hewan tersebut juga harus dibeli dengan cara yang halal. Dengan kita beli dengan cara yang halal, insya Allah kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai semuanya, kali ini aku akan membahas tentang ibadah kurban dan waktu pelaksanaannya. Salah satu amalan penting dalam Islam yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan dan pengorbanan. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha. Di hari itu, kita memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail yang menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Dari kisah itu, kita belajar bahwa berkurban bukan hanya soal menyembelih hewan, tapi tentang bagaimana kita rela memberikan yang terbaik demi ketaatan kepada Allah. Waktu pelaksanaan kurban sendiri dimulai saat sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir pada hari Tasyrik yaitu 13 Zulhijjah. Semoga dengan memahami makna ibadah kurban dan waktu pelaksanaannya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sabar, dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku pengen ngejelasin gimana proses penyembelihan hewan kurban dalam Islam. Jadi pertama, pastikan hewan kurban dalam keadaan sehat, tidak cacat, dan juga cukup umur. Kedua, niat kurban harus karena Allah. Sebelum berkurban atau menyembelih, kita harus membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ketiga, harus dilakukan oleh profesional dan yang berpengalaman dan menggunakan alat tajam agar ketika disembelih hewan kurban langsung meninggal. Keempat, setelah selesai pastikan hewan sudah tidak bergerak lagi. Selanjutnya kita lakukan proses pemotongan dan juga pembersihan tempat yang higienis. Terakhir, kita akan membagikannya kepada yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, tetangga, dan keluarga. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian daging mencakup pertama sepertiga untuk sohibul kurban dan keluarga. Kedua, sepertiga untuk kerabat dan tetangga. Ketiga, sepertiga untuk fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Lalu daging kurban itu tidak boleh dijual, dan bagi sohibul mereka masih boleh mengambil sebagian hak untuk berkurban. Ini daging kurbannya. Ini juga daging kurbannya. Makasih nak. Ini daging kurbannya. Oke. Nah, itu dia tadi pemahaman tentang kurban. Gimana? Teman-teman udah paham belum? Dari ibadah kurban, kita belajar arti berbagi, sabar, dan ikhlas dalam berkorban. Semoga semangat kurban ini tidak hanya di Idul Adha, tapi juga kita terapkan setiap hari dalam kehidupan.
Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal yang bener gitu kan. Sehat, tidak cacat, dan hukuman. Untuk pembagian daging sepertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dulu deh.